Selamat sore Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita berkumpul bersama, untuk kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Dan hari ini hari yang katakan spesial ya, karena ada seminar. Kita siapkan hati kita memuliakan nama Tuhan.
sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu, kasih setiamu dari hidup Yesus. Haleluya. Yes. Amin, amin, yes. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapapun merindu. Sebab kasih setiamu. Sebab
terima pujian, Engkau layak terima hormat. Hanya Engkau Bapa yang layak terima pujian. Engkau layak disanjung tinggi, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita bangkit berdiri dan berbicara. Segalanya dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima hormat. Kami tidak rugi punya Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur atas segala kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom Bapak Ibu.
Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Ya, saya bukan pembicara ya sore hari ini. Saya hanya menyampaikan pengumuman. Oke, spesial ibadah kita sore hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa. Beliau adalah ketua dari Yayasan Pondok Hayat Surabaya, seorang ibu, seorang oma juga ya, dari 2 orang cucu yang luar biasa, masih energik di usianya yang sudah kepala berapa? Kepala berapa, Bu? 63. Oh ya, tapi apa casingnya masih 40-an kayaknya. Oke, tidak berlama-lama lagi. Oh ya, Bapak Ibu, nanti di akhir sesi kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan ya Bu ya. Kita akan ada sedikit sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa, juga teman-teman yang masih remaja kaum muda, saya lihat ada beberapa juga, boleh bertanya seputar keluarga boleh, seputar firman Tuhan yang disampaikan juga boleh. Ya, selamat menikmati firman Tuhan. Saya undang ke depan Ibu Monika Suryadi. Terima kasih Bu Anis, terima kasih Pak Mudi dan Ibu Yunike yang mereka bagi saya sudah kayak keluarga sih. Wow, senang sekali untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua. Saya pada sore hari ini akan menyampaikan sesuatu yang sebetulnya sudah sesuatu yang lazim, tetapi kita mau ulas untuk lebih dalam lagi karena seringkali justru karena lazim maka seringkali juga terlupakan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lagi kepada Bapa ya. Bapa Surgawi, kami sangat mengucap syukur. Tuhan, Engkau begitu baik. Kasih karuniamu yang begitu besar, yang selalu baru setiap hari, yang membawa kami untuk menjalani sebuah kehidupan yang terus menyalurkan kasih karuniamu, terus menyalurkan kehidupanmu bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, sehingga kami terus makin berbuah-buah dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus Engkau yang memimpin kami, Engkau yang terus menuntun kami, untuk kami selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk kami juga selalu menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus menyedot mengambil air kehidupan daripada-Mu, sehingga daun kami tidak pernah layu dan kami selalu berbuah pada musimnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya akan membawakan renungan yang berjudul covering. Covering itu lebih dari cuma sekedar penutup sebenarnya. Karena covering itu adalah penutup yang melindungi, penutup yang mengayomi. Ya. Dan saudara, saya tadi Bu Anis sudah ngomong saya ini sudah jadi oma ya. Saya barusan juga dapat cucu saya yang kedua gitu ya. Barusan 10 hari yang lalu ya. Ya sebetulnya sudah tua juga, 63 baru dapat 2 cucu gitu ya. Teman-teman saya 63 sudah ada yang dapat 5 cucu. Tapi setiap kali kalau kita anak gitu ya baru keluar, langsung memang yang ditanya laki atau perempuan gitu ya pertama. Terus setelah itu kalau di tempat saya enggak sih, enggak tanya cacat atau enggak, soalnya pasti Tuhan ngasih sempurna gitu ya. Tapi terus lihat member siapa gitu kan. Oh kayak papanya, oh kayak mamanya, hidungnya kayak mamanya, atau selalu kan kayak gitu tuh. Iya. Nah, sadar enggak kalau sebenarnya Allah Bapa kita pun tuh juga seperti itu. Dia mencari wajahnya, atau kalau kemuliaan ya, makanya Rasul Paulus mengatakan di Roma pasal 23, sudah semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. So actually Father itu seeking for the glory di dalam setiap pemercaya. Bapa tuh kepengen melihat kemuliaannya itu ada ndak di dalam setiap kita pemercaya. Ya kan, karena dia Bapa. Dan kita ini adalah keluarga Allah. Dan Bapak tentunya kepengen anak-anaknya member dia kan. Enggak ada amin ya. Nanti kan jadi anak tetangga kalau enggak member bapaknya.
Iya. Nah, itu satu kerinduan dari Bapa kita. Ya. Jadi benchmarknya itu atau tolok ukurnya sebenarnya adalah kemuliaan. Nah, pada sore hari ini makanya untuk itu sesuatu yang penting banget ya. Makanya covering itu sesuatu yang penting sekali yang harus kita mengerti, yang harus kita lakukan. Karena kalau enggak, wow, bukan hanya penyesatan saja yang akan gampang masuk, tetapi tidak adanya perlindungan bisa terjadi satu kekacauan. Saya mau tunjukkan satu video yang baru-baru ini bisa saya terima juga. Saya harap suaranya keluar. Kalau nggak keluar tetap nanti. Kita baca ayatnya ini dulu. Ini ayat yang bukan cuma ngomong masalah perempuan yang harus pakai tudung, ya tudung rohani jelas makanya tudung rohani para istri tentunya adalah suaminya. Ya, kita akan baca ya 1 Korintus 11 ayatnya yang ketiga dikatakan. Ini sekalipun Paulus muji, di atasnya tuh Paulus muji. Aku memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Jadi ini kan tetap orang yang tetap berpegang pada ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Ya, dan melakukan pekerjaan yang banyak mereka. Tetapi ayat yang ketiga, tetapi aku mau. Jadi ini ada penekanan lagi. Sekalipun bagus mengikuti ajaran yang diteruskan, tetapi aku mau ditambahkan ya, supaya kamu mengetahui hal ini. Jadi tidak sekedar ya melakukan ajaran, tapi dengan pengertian ya, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya, Kristus pun kepalanya adalah Allah, dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, suaminya. Kepala laki-laki ialah Kristus. Nanti kita akan balik lagi ke sini. Sebelumnya kita akan melihat video yang klip singkat yang barusan saya terima. Mudah-mudahan suaranya keluar. If you are a Christian, this is why you should not take your kids to watch the Barbie movie. In the opening of this movie, we see a bunch of little girls playing with their dolls, their baby dolls, and then as soon as Barbie arrives on the scene, these little girls start smashing their dolls and they say, we don't have to be mothers anymore. And before you say this is harmless, it's not. The entire movie takes place in a feminist utopia. So every scene is strategically filmed to convey certain messages. We all know feminists are pro-abortion. They love taking their babies to the slaughterhouse. And so this scene sends a loud pro-abortion propaganda message. Secondly, as I said, the movie takes place in a feminist utopia. And so one of the main themes of the movie is that women are powerful, women are great, women are smart, women are diverse, women are resourceful, but men are completely useless and their existence is completely hinged on women and they're good for nothing other than sex. Oke. All the women Karena bahasa Inggris mungkin saya nggak sempat nerjemahin ya. Tapi intinya itu sekarang itu beredar boneka Barbie, tentunya yang lebih canggih lagi ya. Jadi bisa ngomong, bisa apa. Nah, anak-anak itu yang dulunya juga mainan boneka anak-anak yang masih bayi dan segala macam, kedatangan boneka Barbie, boneka yang bayi-bayian itu sudah dibuang, dan kemudian Barbie dengan kan bisa bersuara segala kan sekarang. Nah, intinya boneka Barbie ini awalnya orang-orang kepingin, maksudnya orang tua ya kan prihatin gitu ya, karena terus anak-anaknya kepingin kayak Barbie itu. Tapi setelah ini juga lebih-lebih lagi karena ini betul-betul kayak feminis, dan kemudian boneka Barbie yang cowoknya itu ya digambarkan ndak ngapa-ngapain, bisanya cuma santai, ndak kerja, terus cuma pergi ke pantai dan cuman bersenang-senang gitu aja. Sedangkan Barbie-nya wah jadi ini jadi itu. Ini satu propaganda untuk feminis gitu ya. Itu ada di tengah-tengah kita. Memang belum
masuk di Indonesia ya. Tetapi inilah yang memang terjadi di dunia kita sekarang ini ya. Beberapa waktu yang lalu Bitcoin, tadi pagi pada waktu saya merenungkan covering ini, Tuhan membukakan satu hal yang saya ingin sharingkan ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita tahu kan Bitcoin ya. Terus baru-baru ini juga berita tentang WeChat ya kan, kalau di Cungkuok ya, di RRT itu orang sudah tidak perlu pakai uang kertas. Padahal uang kertas itu yang menemukan juga Tiongkok kan. Tapi sekarang sudah nggak pakainya WeChat. Di Tiongkok itu enggak ada WhatsApp, enggak ada, tapi mereka pakainya WeChat, kalau kita kan WhatsApp. Nah, beli enggak usah apa-apa, sudah pokoknya semuanya ada di HP itu. Jadi orang dulu mikir 666 nanti pakai ini di dahi di apa, enggak perlu seperti itu gitu ya. Nah, di Tiongkok orang lagi bangga-bangganya karena enggak usah bawa apa-apa, sudah bisa beli apa-apa, bertransaksi dan segala macam ya. Itu salah satunya. Padahal juga enggak tahu bahwa sebenarnya itu satu cara untuk kita betul-betul dikontrol, dikuasai. Nah, kalau di Tiongkok, di RRT memang itu sudah mulai dilakukan dengan istilah social point ya kan. Jadi kalau tujuannya bagus ya memang bisa. Jadi orang-orang kalau melakukan tindakan-tindakan sosial yang tidak dikenan, misalnya mabuk-mabukan, itu kan terdeteksi. Kan dia beli minuman, beli miras itu berapa kan pakai WeChat itu kan. Jadi kan terdeteksi sehingga bisa di stop. Ya toh? Makanya jadi kalau di Wahyu dikatakan tidak bisa belanja, ya memang satu kali memang bisa ada. Pemerintah baik itu kalau sekarang di Tiongkok, tapi sebenarnya secara dunia itu kan juga sedang dibuatkan. Contohnya COVID, dikasih COVID misalnya ya. Oh ternyata memang betul masyarakat luas itu bisa dikuasai, bisa dikendalikan, dituntut untuk. Saya enggak anti vaksin loh ya, tapi maksudnya kita perlu tahu. Yesus bilang kita mesti ngerti tanda zaman, ya dikendalikan, harus vaksin, semua kan vaksin, jadi tetap bisa dikendalikan. Nah arahnya kan tetap pada kontrol sosial. Ya, terus film-film tadi pagi saya ngomong sama anak-anak remaja, ya film-film superhero, film-film Hollywood. Ya, ini sekarang Hollywood lagi geger banget karena ada film Sound of Freedom yang menggambarkan, membuka bahwa memang terjadi human trafficking, ya terjadi perdagangan manusia, perbudakan manusia itu memang terjadi dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada perbudakan zamannya waktu Abraham Lincoln, perbudakan orang-orang kulit hitam. Ya sekarang jauh lebih banyak jumlahnya kan global di seluruh dunia. Itu kan ada filmnya Sound of Freedom, memang belum masuk di Indonesia, tapi Hollywood sudah geger, filmnya sudah coba untuk dilarang tayang, tapi kenyataannya malah tetap jadi box office ya, tayang terus ya, ribut itu. Nah, karena apa? Membuka kedok, bayangin toh. Film-film Hollywood, film-film Disney ya kan, yang kita mikir film Disney, film anak-anak, tetapi ngeracuni dengan memasukkan untuk paham LGBT ya kan, biar anak-anak tuh ndak boleh. Sekarang kalau di negara barat kalau punya anak ndak boleh ngomong laki atau perempuan, aneh ya, padahal seks itu Allah yang memberikan. Nah, enggak boleh ngomong karena nanti anaknya sendiri yang mau menentukan dia mau jadi laki atau mau jadi perempuan, ya kan? Dan itu sudah masuk di kurikulum. Nah, hal-hal yang seperti ini ada banyak lah. Metaverse, ya kan? Dicoba, wah metaverse. Saya waktu metaverse pertama kali masuk juga, saya bergumul banget gitu ya. Memang kita mesti punya rambu-rambu. Nah, tadi pagi. Nanti kalau mau tanya masalah ini lagi, go ahead ya, silahkan ya. Tapi tadi pagi itu Tuhan mengingatkan, lihat
Itu semuanya yang kayak gitu-gitu itu ya, kurikulum sekolah ya, kurikulum sekolah sudah mulai kan. Baik ini sekarang kalau di Indonesia mau dikembalikan ke BPIP kan sudah ada, jadi mau dikembalikan kepada Pancasila. Tapi yang sebelum-sebelumnya kan sudah di brainwash supaya Pancasila itu bisa diganti, terus kemudian jadi brainwash untuk terjadinya pemisahan ya, atau SARA itu kan sudah di brainwash banget gitu. Makanya dulu waktu masih beberapa waktu yang lalu anak-anak kecil saya tahu persis itu ya, di Probolinggo anak-anak TK ngomong bunuh Ahok gitu. Itu menjadi sebuah nyanyian ya toh, kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak begini-begini itu Tuhan ingatkan saya tadi pagi pada saat ngerenung itu, iya, itu muncul sporadis. Sporadis, jadi di sini ceplok sini, ceplok sana, ceplok sini, ceplok sana, ya kan. Terus kelihatannya iyalah nggak apa-apa, ya ribut sebentar, setelah itu nggak apa-apa. Tetapi itu menjadi suatu benih yang sedang terus diramu, dibuat. Nanti ada pada satu saat di mana semuanya itu sudah jadi dirakit. Pada saat itu dirakit, itu menjadi ekosistem kehidupan yang kondusif, yang menyediakan untuk pembinasa keji, untuk antikris itu datang. Maksudnya langsung berkuasa. Jadi waktu antikris itu nanti semuanya akan sudah tersedia, jadi dia langsung bisa muncul begitu aja. Saya tuh diingatkan gitu. Karena iblis yang selalu niru toh. Nah, seperti Raja Salomo pada waktu membangun bait, ya kan? Di satu raja-raja berapa itu, Tawaris juga, saya belum buka ya. Tapi pada waktu itu kan karena tidak mau supaya ada terjadi bunyi palu atau apa batu-batunya, semua perkakasnya itu dibuat di tempat-tempat yang berbeda pada waktu pembuatan bait Allah Salomo ya. Begitu semuanya sudah jadi, maka kumpul di Gunung Moria itu, di tempat bait Allah itu dibuat, langsung cuma dirakit, ditempel jadi. Saya tadi pagi diingatkan seperti itu. Saya pikir wow, betul ya. Bisa jadi seperti itu. Ya kan? Bisa terjadi seperti itu. Nah, satu-satunya yang memang kita apa pengaman kita? Sebetulnya Tuhan sudah memberikan pengaman. Ya, sekalipun Matius 24 bicara tentang akhir zaman, gimana nanti deru perang gini begitu, dan Tuhan mengatakan orang pilihan pun kalau bisa itu disesatkan. Ya, nah, tetapi supaya tidak terjadi penyesatan, kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan sudah memberikan tatanan, yaitu apa? Covering ini. Coveringnya apa? Kalau tadi yang kita baca di 1 Korintus 11 ayat 3, ya, itu merupakan satu tatanan. Lanjut ada dulu ya. Nah, Amsal 17 ayat yang ke-6 mengatakan mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Bahasa Inggrisnya grandchildren are the crown of the ages and the pride of children is their parents. Ya, hampir sama ya. Jadi cucu-cucu itu adalah mahkotanya orang yang tua, dan kehormatan, ke reputasi nama baik anak-anak itu adalah orang tua mereka ya. Karena Allah kita adalah Allah generasi. Saya dulu ini ungkapan yang seringkali kita, kalau dulu zaman saya orang-orang baby boomer kayak saya ini selalu ngomong, wah aku mau itu enggak mau tergantung sama orang tua. Aku mau berhasil, mau jadi self-made man. Ingat ya istilah itu, ungkapan itu self-made man. Saya kalau mau punya jodoh, punya suami nanti juga orang yang self-made man. Nah, kayak gitu. Itu sebenarnya sebuah kesombongan juga, karena Allah kita adalah Allah generasi. Makanya dia disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
ya. Dan nggak apa-apa, banyak toh anak-anak, sekarang nggak mau ngelanjutin usahanya orang tuanya, atau kalau ayahnya pendeta nggak mau jadi seperti itu. Itu bukan gayanya Tuhan sebenarnya. Saya baru tahu juga dulunya, karena saya kayak begitu, kayak mau sendiri, tidak mau ada di bawah bayang-bayang. Bukan di bawah bayang-bayang, justru melanjutkan. Karena Allah itu dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Apa yang sudah dibuat, ya, kemudian semakin dikembangkan, semakin dibesarkan, karena Allah itu tidak pernah buat kita turun, tapi makin naik, makin naik, makin naik. Gitu loh. Jadi ya itu tadi pengejawantahannya ya. Jadi tidak apa-apa. Nama baik orang tua, misalnya sekarang kita lihat Jokowi punya nama baik, anaknya kecipratan kan. Anaknya tanpa susah-susah cari nama sudah kecipratan, dengan begitu lebih mudah untuk reputasi. Lah memang Allah maunya seperti itu. Ya kan, yang semakin tapi dia maunya semakin meningkat dan semakin meningkat, dan itu memang hanya bisa kalau kita hidup di dalam cover ilahi, kita hidup di dalam tudung ilahi. Dan itu ada aturannya tadi itu yang kita baca di 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Ya, jadi anak-anak nggak bisa sendiri, tetap mereka tudungnya adalah orang tua. Istri nggak bisa sendiri kan, banyak ya, apalagi ini contoh yang dulu bertahun-tahun saya amati. Kenapa kok maaf kata ya, tapi memang kan banyak pendoa syafaat yang ibu-ibu. Nah, bapak-bapak perlu berdoa, ya toh, semuanya bapak ibu doa gitu. Gak bisa kalau doa wis ibu wae, gak bisa, ya kan? Sesuai panggilan bapak dan ibu, bagi Tuhan itu dalam Tuhan tidak ada laki, tidak ada perempuan, tapi tetap kenyataannya laki dan perempuan ada aturan, kalau di dalam rumah tangga, kalau di dalam gereja, ya kan, dalam perusahaan, dalam semua lembaga lah. Nah, saya amati ibu-ibu pendoa syafaat ya, yang seringkali kan pendoa syafaat itu kan bisa dapat pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Nah, pernyataan dari Tuhan itu juga tanpa sengaja bisa menjadikan dia merasa wow. Tuhan ngomong sendiri sama dia, ya kan? Terus kemudian dia mendapatkan sesuatu, dia sampaikan kepada gembalanya, ya toh. Nah, harusnya tugasnya sampai situ aja. Dia dapat, dia serahkan kepada gembalanya apa yang dia dapat dari Tuhan, untuk diuji juga oleh gembalanya. Dituruti atau tidak dituruti itu urusan gembala dengan Tuhan, sudah bukan urusannya pendoa syafaat lagi. Istri juga kayak gitu loh, ya kan? Tapi seringkali kemudian para pendoa syafaat ini terus mikir, lu wong aku sudah ngomong sama Pak Gembala, sama Pak Pendeta gini enggak, kayak enggak terima, rasanya kayak jadi dia menghakimi. Ya kan, wow, itu menyalahi tatanan Tuhan. Itu yang bikin iblis dengan gampang masuk. Ya, istri juga begitu. Saya tidak ngomong masalah gereja, tapi saya mengamati itu. Makanya akhirnya kenapa kok banyak pendoa itu rasanya malah lebih tidak bisa dikasih masukan pendoanya daripada pendetanya. Karena pendoanya merasa dia langsung bisa datang di hadapan tahtanya Allah gitu ya toh. Pendetanya ngomongi gak dirungokno gitu. Aduh, itu bahaya banget ya. Nah, itu yang maka kemudian terjadi penyesatan ya. Dan di Wahyu pasal 2 itu roh Isabel ya. Dan kan seperti itu. Sekarang di keluarga seorang istri yang, karena kepala istri adalah suami, kepala suami adalah kepala laki-laki, kepala suami adalah Kristus, kepala Kristus adalah Allah. Kristus pun mesti tunduk kepada Allah gitu ya. Nah, istri yang mungkin lebih pintar, ya kan, kemudian penghasilannya lebih tinggi, jadi dia merasa dia ngatur.
Nah, itu bahaya banget karena tatanannya tidak seperti itu. Sekalipun suaminya, saya ini cewek loh saudara, saya ini seorang istri, tapi yang ya belajar juga. Makanya kan firman Tuhan, kita baca dulu deh, ya loncat setelah slide berikutnya tolong. Nah ini dulu, enggak apa-apa, ini dulu. Karena kita ini benar-benar kan ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan, bukan republik, bukan demokrasi, apalagi diktatorship, enggak. Kita ini kerajaan dan kita ini sudah dipindah dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terangnya yang ajaib, ke dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan itu sistem pemerintahnya adalah teokrasi. Ya kan, kalau kerajaan Allah teokrasi, ada hierarkinya memang, bukan demokrasi, bukan parlementer, enggak, tapi teokrasi. Kepalanya itu yang menjadi pemimpin. Makanya kalau kita baca di perjanjian lama misalnya ya, kalau rajanya hidup benar di hadapan Tuhan, kerajaannya aman, rakyatnya makmur. Ya kan, tapi kalau rajanya berhala, nyembah berhala, jahat di hadapan Tuhan, kerajaannya juga kacau, rakyatnya juga sama seperti itu. Karena sistemnya sistem itu, sistem kerajaan. Dan kita mesti sadar bahwa kita ini ada di dalam kerajaan Allah yang punya tatanan sendiri, yang punya hierarki sendiri. Tetapi kerajaan kegelapan itu terus mencoba mengacaukan, menyerang supaya apa yang menjadi rencana Allah gagal. Jadi makanya Rasul Paulus mengatakan perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, eksosia, ya urutannya kayak gitu, arche, ya sampai penghulu-penghulu di udara, sampai roh-roh jahat. Ya kan? Ada hierarkinya. Iblis yang ngerti. Jadi iblis tahu kalau kita tidak mengenakan tudung yang sebenarnya, atau kalau tidak sesuai tatanan berarti tidak bertudung. Wow, dia akan gampang menyerang. Ya. Dan saya itu yang ngalami, gitu. Makanya lanjut dulu deh. Kita baca dari Kolose dan dari Efesus, yang Kolose dan Efesus. Bukan yang ini, selanjutnya nanti kita balik ke sini. Slide setelah ini. Nanti kita balik ke sini. Nah ini, Kolose 3 ayat 18 sampai 21, saya akan baca terus nanti Efesus ya. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami, bukan ada syaratnya harus suami yang kayak Abraham, suami yang baik, enggak ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kita lihat Efesus. Kolose sudah, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai yang keempat yang dikatakan. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, tadi yang pertama Kolose ngomong hai istri-istri. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah ini tatanan yang sudah jelas kan. Nah istri-istri mesti tunduk sama suaminya ya. Jadi ngomongnya tuh gini loh, paling enggak. Tudung yang lemah kan memang ya jujur, enggak enak ngomong, tapi ada laki-laki yang lemah gitu ya. Tapi kalau dia suami, tuh dia tetap menjadi tudung. Tudung yang lemah lebih baik daripada tidak ada tudung, ya kan? Tetapi kalau kita percaya dan kita hidup di dalam kebenaran itu, Tuhan nanti yang akan
menaikkan, menguatkan suami ini. Saya satu kali diajari Tuhan. Bagi saya ini kolerik, suami saya juga kolerik, saya sendiri juga biasa ngatur orang. Dulu waktu suami saya waktu kami menikah, suami saya bilang, "Nik, kamu biasa ngatur orang, ya, jangan harap kau ngatur aku." Dia sudah ngomong kayak gitu. Jadi saya saya memang berusaha untuk tunduk gitu, belajar tunduk. Ternyata belajar pikiran tuh ngerti, tapi memang mesti harus dipraktekin kan, karena ketundukan itu masalah hati, bukan masalah subordination atau nanti diinjak-injak, enggak ya, tetapi itu masalah hati ya. Nah, Tuhan ngajari satu kali ya, bukan masalah ketaatan saja, karena orang bisa taat ya, atau bisa kayaknya nurut tapi hatinya enggak tunduk, itu ya enggak tunduk ya kan. Tetapi kalau kita tunduk, kadang-kadang kita juga enggak betul-betul selalu dituruti kabeh loh. Kalau suruh jegur sumur ya enggak mau kan, walaupun oleh suaminya ya kan. Ya memang suami yang antik kalau nyuruh istrinya jegur sumur itu misalnya ya. Tapi maksud saya kita bisa taat tanpa tunduk. Tapi kita pasti kalau kita tunduk, pasti kita akan melakukan ketaatan yang oke gitu ya kan. Nah, tapi saya diajarinya dengan banyak hal-hal yang sulit ya toh. Makanya saya mau sharing. Ini kan waktunya sharing. Saya tidak khotbah tapi sharing. Waktu itu saat saya punya anak ya, suami saya kan tidak menghendaki saya itu setir mobil gitu. Ya kan, ya karena sayangnya dia. Padahal saya ya pintar nyetir gitu ya. Sayangnya dia. Nah, tapi waktu mertua saya datang nilai gitu ya. Terus janjinya kan suami saya yang nanti nganter maminya pulang gitu. Tapi suami saya enggak datang-datang lah, mertua saya sudah enggak sabar gitu. Ayolah Nik, wes antar mami pulang gitu. Ya sudah toh, saya antar. Padahal saya sudah bilang mesti nunggu gitu ya. Saya antar, terus saya balik lagi, aneh bin ajaib. Mobil mundur itu bisa nabrak ada pot gitu loh di rumah. Enggak biasa-biasa nih. Diizinkan Tuhan. Lah suami kan harus ngerti, karena suami saya sih senang mobil jadi ngerti. Pulang besoknya lihat, loh kamu kemarin naik mobil ya? Iya, antar mami pulang, kamu enggak pulang-pulang. Nah, terus Tuhan menunjukkan, lihat toh, suamimu itu otoritasnya itu aku yang backup. Jadi para suami itu otoritasnya itu bukan para suami itu karena mau menang-menangan mau apa, tetapi otoritasnya itu di backup oleh Tuhan. Karena itu gunakan otoritas itu dengan bijak, dan makanya bilang harus mengasihi dan harus ramah kepada istri, ya kan? Karena kalau enggak doamu enggak didengar Tuhan. Ya. Karena otoritasnya memang Tuhan yang ngasih. Ya kan? Seperti polisi itu otoritas dikasih oleh pemerintah, ya kan? Otoritas suami dikasih. Makanya di dalam perjanjian lama dikatakan kalau gadis papanya ya toh. Tapi kalau istri ya, misalnya istri itu bersumpah di perjanjian lama ya. Istri bersumpah, suaminya kebetulan kedengaran tapi suaminya enggak setuju dengan sumpah istrinya itu, suaminya bisa membatalkan. Tapi istri enggak bisa membatalkan sumpahnya suami, enggak bisa. Tapi kalau suami bisa membatalkan sumpah istri, sebegitunya. Kita kan enggak sadar itu. Makanya para istri, kita loh enggak bisa jadi gurunya suami. Ya. Jadi rasanya istri-istri dulu kalau ngomong ini kok jadi ngomong tentang istri dan suami, padahal ngomong covering, tapi ini ngomong covering memang. Nah, istri kan rasanya pengen, waduh ya suamiku kayak gini, mau dicoba berubah nggak bisa. Apalagi kalau gurui, sudahlah tambah jadi geger ya. Lebih baik kita ngomong sama Tuhan. Ya, kita ngomong sama Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang akan bicara, Tuhan sendiri yang akan berperkara kepada suami. Nah,
Sebaliknya suami itu memang bisa, dia memang diberi otoritas untuk menjadi pelindung, untuk kalau semena-mena tidak didengar Tuhan, ya kan? Sebaliknya seperti itu. Makanya tetap harus ada pada posisi yang sebenarnya, pada tatanan yang sebenarnya. Nah, kita tetap sekarang kita coba balik ke yang tadi, papa itu yang menetapkan standar. Ada 5 hal. Nah, pada waktu kita tidak melakukan sesuai tatanan, ya, chaos, terjadi satu kekacauan dan iblis akan mudah menyerang. Tapi kemudian juga keluarga kita juga tidak menjadi keluarga yang sekinah, gitu. Kayak misalnya istri yang pendapatannya lebih tinggi, gitu ya. Terus dia yang mau dominan terus. Kita tidak memberikan ruang kepada Tuhan untuk supaya suami yang tambah jadi naik. Saya punya kesaksian, staf Pondok Hayat, ya. Awalnya saya tidak sadar, tapi datang suami istri yang kerja di Pondok Hayat, suaminya. Dan kemudian waktu itu saya itu coba nyeletuk gini, sudah kamu di Pondok Hayat kan melayani. Istrimu bekerja di sekuler, ya kan, bekerja di korporat, ya. Saya waktu itu meseni, tetap ada pada tatanan, sekalipun kamu lebih tinggi, tapi tetap suamimu adalah suami. Lepaskan dia melayani, ya. Nah, ternyata betul, mereka benar-benar hidup di dalam tatanan istri itu, sekalipun suaminya di Pondok Hayat dan istrinya karirnya bagus, tapi tetap juga melibatkan suami, tetap suaminya ngomong apa dia tetap tunduk, gitu ya. Sangat diberkati Tuhan. Dan si istri masih tetap ya hormat sama suaminya, sekalipun ini keluarga sangat diberkati Tuhan secara materi juga. Karena hidup di dalam tatanan. Saya ingat dulu pada waktu saya belajar itu, saya diingatkan order tatanan. Nah, kalau kita ada di dalam tatanan itu sebenarnya kita memberikan ruang untuk Allah mencurahkan kasih karunia-Nya, Allah melakukan mujizatnya, supaya seperti yang seharusnya ini kembali ke papa menetapkan standar. Nah, ya toh, papa itu menetapkan standar dalam rumah tangga, karena papa di dalam rumah tangga itu adalah cover. Makanya papa juga harus sadar betul dia itu adalah, pertama dia adalah imam. Ada 5 hal yang saya selalu tekankan. Seorang kepala rumah tangga itu menjadi imam. Jadi dianya sendiri memang juga harus membangun kehidupan rohaninya. Tidak bisa dia serahkan kepada istrinya. Terus pokoknya berdoa istriku aja gitu. Enggak. Yang masih single ya, pada waktu pacaran tadi saat siang tadi kok ya saya lupa ngomong gitu ya. Kalau pacaran selalu makan di restoran gitu misalnya ya, makan bersama-sama, ajak yang pemuda yang berdoa. Ya, doa makan, ya kan. Nah, itu tetap harus dikembangkan. Jadi karena suami kepala rumah tangga itu adalah imam bagi istri dan anak-anaknya. Ya. Dia kemudian yang kedua, dia yang memberikan pengayoman. Jadi dia yang mengayomi, dia mesti sadar bahwa aku ini ada diberi kuasa, diberi otoritas oleh Tuhan. Otoritasku ini dari surga untuk mengayomi. Kalau kita punya sikap para bapak ini punya sikap yang seperti itu, ya, maka iblis juga nggak berani cawe-cawe. Kalaupun iblis cawe-cawe, dia yang ambil alih. Ya, seorang saudara saya yang istrinya biasanya tahu-tahu ketakutan, tidak ada apa-apa ketakutan kayak apa gitu ya. Ya, sebagai suami dia tidak biarkan istrinya seperti itu. Begitu hal itu terjadi, dia ngucap, dia yang ngomong, dia yang berdoa. Ketakutan itu hilang, ketakutan istrinya hilang. Jadi intinya suami itu sangat bisa punya otoritas untuk benar-benar menjadi pengayom. Dan benar-benar bisa membebaskan istri dan anak-anaknya dari serangan-serangan.
Karena dia pengayom, karena dia imam. Dan yang ketiga, dia menentukan arah. Saudara, kita mesti sadar, seperti kita tahu bahwa setiap orang kan punya panggilan hidup. Baik itu secara rohani maupun panggilan dalam pekerjaan kan. Kita kan mencari itu. Gereja juga punya panggilan. Saya percaya gereja GPPS di sepanjang ini punya panggilan. Ya. Nah, bukan cuma visi misi tapi panggilan, ya. Keluarga itu juga punya panggilan. Negara juga punya panggilan. Panggilan negara Indonesia, kalau Singapura itu Antioquianya Asia, Indonesia ini dipanggil oleh Tuhan karena nanti dari Indonesia terjadi kebangunan rohani yang akan terus menyebar dan menyebar sampai ke seluruh dunia dan kemudian mulai berangkat kesudahannya. Itu panggilan Indonesia. Ya, nah kita gereja-gereja kita sebagai orang percaya memang selaras harus sinkron dengan panggilan secara global itu memang ya. Tapi setiap keluarga juga punya panggilan. Jadi si papa, mama, papa terutama memang mesti harus nunggu di hadapan Tuhan untuk ngerti apa yang menjadi panggilan keluarganya. Ini mungkin sesuatu yang baru ya bagi Bapak Ibu mungkin. Tetapi ini sesuatu yang terus kita mesti sadari. Bapak-bapak, ayo berdoa. Apa yang menjadi panggilan keluargamu? Ya kan? Kami tahu, anak-anak saya juga tahu. Makanya terus kemudian anak-anak saya berlanjut, anak saya dua-dua laki-laki. Melanjutkan itu dan bertambah. Ya, panggilan itu yang kemudian menentukan arah. Mau kemana? Keluarga kita ini mau kita bawa kemana? Ya, dan itu kalau menjadi sebuah pembicaraan, menjadi sebuah hal yang kita sampaikan kepada anak-anak, ya, anak-anak tuh nggak akan lari-lari kemana-mana kok. Tentunya bukan cuma kasih, bukan cuma disiplin yang kita berikan, tetapi pengayoman dan arahan ini loh. Kalau kita lakukan itu, kita lakukan bagian kita enggak usah takut, wah anakku nanti free sex enggak ya, anakku narkoba enggak ya, karena ada tudungnya. Ini rahasia, ini sebuah tatanan, sebuah aturan yang memang kita mesti hidupi dan bicarakan. Ya, karena anak-anak Pondok Hayat yang masuk Pondok Hayat itu karena bapaknya enggak berfungsi sebagai bapak. Itu makanya kan ada banyak omongan fatherless, tapi kan bukan ada omongan motherless, enggak, tapi yang ada fatherless, ketiadaan bapak. Ya, yang melanda banyak negara termasuk Indonesia dulunya. Sekarang untung ada Pak Jokowi yang dia ngambil tongkat kepemimpinan yang dengan sebenarnya. Nah, jadi kalau memang Bapak berfungsi betul-betul sebagai Bapak yang menjadi imam, yang menjadi pengayom, yang menentukan, yang membawa arah yang dia bersekutu sama Tuhan sampai ngerti arahnya itu mana, panggilannya itu apa. Itu anak-anak akan aman dan akan ngikut. Saya sudah buktikan dengan keluarga kami sendiri. Saya bersyukur dan saya dalam kasih karunia Tuhan bukan untuk apa-apa ya, tetapi belajar karena saya juga ngalami pada waktu bagaimana kita ndak taat dengan aturan. Kita ngalami goncangan. Bukan berarti kalau sudah taat terus ndak ada goncangan, tetap ada karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi cepat selesai gitu loh. Serangan cepat kita tolak gitu. Dan itu yang terjadi pada waktu kami masih belum ngalami goncangan-goncangan yang begitu berat gitu ya. Tapi begitu kita masuk di dalam jalur, di dalam fungsi ini, semua itu akan lebih terjadi dengan ringan. Itu yang kami alami. Dan anak-anak saya dua-duanya ya puji Tuhan, tidak ada yang aneh-aneh sama sekali. Sekarang keluarganya dapat istri juga semuanya di dalam lingkup
penetapan Tuhan yang saya lihat indah. Ya. Nah, kemudian yang paling gampang kan Bapak itu menyediakan breadwinner, ya, atau yang menjadi penafkah yang menafkahi keluarganya, ya. Itu kalau itu tidak usah dicerita. Tapi kenyataannya kalau berfungsi covering ini, tatanan ini berfungsi sebagai mestinya, maka masalah mencari nafkah pun itu tidak menjadi sebuah badai yang begitu besar yang dialami oleh laki-laki, oleh suami. Ya, tadi saya bilang ya, kalau kita ada pada tatanan yang sebenarnya, kita sebenarnya sedang menyediakan ruang buat Allah untuk melakukan mujizat. Suami yang tiba-tiba misalnya tidak punya pekerjaan atau apa, atau pekerjaan yang kira-kira waduh bergumul terus dalam pekerjaan. Tapi kalau fungsi ini dikerjakan akan segera tertolong. Ya, cerita kesaksian tadi staf Pondok Hayat itu kan, dia memang hasil income-nya dia lebih kecil daripada istrinya, tetapi ada di dalam tatanan semuanya terjadi dengan begitu indah, anak-anaknya sekolah dengan pokoknya semuanya sesuai dengan tatanan. Karena kalau kita ada pada fungsi yang sebenarnya, maka kita sedang menyediakan tempat, menyediakan ruang buat Tuhan, kasih karunia Tuhan itu bekerja. Karena kalau kita tidak sesuai dengan tatanan, mana bisa kasih karunia berkatnya Tuhan itu tercurah. Karena wadahnya tidak cocok. Umpamanya itu seperti itu loh. Kalau kita tidak ada dalam tatanan, wah Tuhan ngesok kayak apapun ya meleset. Karena tidak ada wadahnya. Kita tidak menjadi wadah untuk Tuhan bekerja dengan leluasa. Karena tidak sesuai tatanan. Nah, yang kelima memberikan warisan, ya, warisan iman pasti, tetapi juga warisan kebenaran pasti, tapi juga warisan jalan yang mulus untuk si anak-anak ini juga menjalani kehidupan dalam dalam sekolah, dalam kehidupan, dalam pekerjaan. Itu bagian dari kita sebagai orang tua untuk menyediakan jalan yang mulus buat anak-anak kita, ya kan? Spiritual harus terjadi, maksudnya secara alam roh lebih dulu terjadi. Nah, itu terjadi karena adanya tatanan. Kita hidup sesuai dengan tatanan sehingga hidup kita itu tercover, tertudungi. Ya, kita akan lihat contoh yang ada di Alkitab. Kita lihat di Bilangan. Coba kita lihat di Bilangan pasalnya yang ke-12. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam dan Harun, ayat yang pertama ya. Miriam dan Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kus itu perempuan, bukan orang Israel ya. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?
Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Saudara bisa baca selanjutnya, ya kan? Ini ceritanya karena Musa dalam tanda kutip sebenarnya juga melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, karena dia seharusnya tidak usah menikah dengan perempuan Kus, tapi itu Musa lakukan. Nah, terus jadi rasa-rasan Miriam sama Harun. Lah yo Musa loh, kok menikahi perempuan Kus? Sudahlah, apa masuk Tuhan tuh nyatanya juga ngomong sendiri sama kita. Nah, mereka ngomong gitu karena memang kenyataan kan Tuhan juga seringkali bicara sendiri secara langsung kepada Harun dan Miriam. Jadi itu yang mereka lakukan tanpa disadari terjadi pemberontakan. Ya kan? Tuhan turun tangan langsung. Musanya sendiri tidak ngerti kalau dia dirasani kayak gitu sama kakak-kakaknya. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan turun mengatakan kalian bertiga yuk ketemu. Terus Tuhan ngomong, loh aku sama Musa tuh ngomong berhadapan-hadapan muka. Jangan, karena memang bukan bagian Harun dan Miriam untuk menghakimi Musa. Ya kan, itu urusannya Musa dengan Tuhan sendiri. Apa yang terjadi? Miriam kena kusta putih. Ya. Harun kok enggak? Kalau baca ini tanya gitu enggak? Saya biasanya kalau baca firman Tuhan itu banyak yang tanda tanya. Kok enggak? Harun kok enggak? Loh Tuhan, kok Miriam tok yang kena, Harun kok enggak? Itu enggak terima saya toh. Tapi terjawab. Kan yang salah kan berdua mereka, Harun dan Miriam. Tapi Miriam kena kusta putih, Harun enggak, sekalipun memang kemudian disembuhkan oleh Tuhan ya, karena Musa berdoa. Karena apa? Ada yang kira-kira mau jawab? Kok Miriam aja yang kena? Harunnya kok enggak? Bukan karena Harun laki-laki loh. Karena Harun pada waktu itu memang dia adalah imam besar. Imam besarnya adalah Harun. Ada posisi, lihat tuh, di sini pun kita bisa melihat bahwa Tuhan itu juga tidak bisa keluar dari tatanan yang dia buat sendiri. Harun pada waktu itu dia menjabat sebagai imam besar, itu sudah ada karena sudah ada tabernakel segala kan. Nah, Harun itu imam besarnya. Jadi posisi itu sendiri yang dijaga, ya Tuhan menjagai juga itu. Tapi toh akhirnya karena mereka bertobat betul-betul dan Miriam lepas ya. Tapi di sini kita bisa belajar apa? Lihat, covering janganlah dilanggar, tatanan jangan dilanggar. Mereka memberontak. Harusnya bagaimana? Tetap, makanya tidak ada pemberontakan. Yang paling slide yang paling akhir, kita mesti, pria pun perlu tunduk kepada Kristus. Kalau dikasih, kalau menjadi cover, ada otoritas itu bukan untuk semena-mena. Makanya Tuhan ngomong juga, kalau kamu semena-mena sama istrimu, kamu semena-mena, doamu tidak didengar Tuhan, ya tidak diberkati. Ya kan? Nah, jadi tetap mesti ada ketundukan. Karena suami pun mesti harus tunduk kepada Kristus. Makanya juga ada gereja lokal ya, untuk supaya bisa Bapak Gembala itu berjaga-jaga atas jiwa. Kalau enggak bisa sendiri, kita enggak bisa hidup sendiri. Kita tetap perlu tertanam di sebuah gereja lokal karena ini gereja ini juga lembaga yang memang Tuhan buat. Ya toh? Yesus bilang di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, mendirikan gerejaku. Gereja ini lembaga yang Tuhan buat sebagai sebuah keluarga Allah. Ejawantah pernyataan dari keluarga Allah, ya kan? Nah, gembala itu kepalanya. Ya, maka kita perlu mendoakan kepala dan bersyukur. Saya bersyukur tadi saya ngomong sama Pak Mudi, ya, wah kamu tuh memang adem itu. Dia seorang yang lemah lembut. Itu yang saya tangkap ya, dan kita punya karunia membedakan roh yang saya tangkap, beliau ini lemah lembut gitu. Kalau Musa paling lemah lembut sepanjang sejarah umat manusia. Nah, sehingga ada keamanan, tetap
kita tertanam di dalam gereja, karena di dalam gereja lah ini tempat di mana Bapak Ibu tertanam untuk kemudian bertumbuh. Tanaman itu tidak bisa ditanam kemudian dicabut, pindah lagi, cabut, pindah lagi, nanti mati, ya toh. Kalau coba saudara nanam, kok enggak kok kepengen pindah tanah lah, pindah, lama-lama layu dia, ya kan? Karena sudah mau berakar, mau bertumbuh, pindah, mau berakar, mau bertumbuh, pindah, ya kan? Nah, lembaga gereja ini adalah lembaga yang Tuhan buat juga. Ya, yang dibuat Tuhan juga, dan kita perlu tertanam, kita perlu ada saling menundukkan diri. Ya, selain di dalam keluarga, tadi saya sudah ngomong banyak tentang di dalam keluarga, bagaimana Tuhan sendiri juga ngomong di firman Tuhan, bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana anak-anak, ya, di dalam jemaat, di dalam gereja itu juga berlaku seperti itu, sehingga kita aman. Makanya supaya kita sendiri juga tidak tanpa sadar masuk di dalam penyesatan yang di akhir zaman ini makin marak. Makin namanya tersesat itu kan enggak tahu. Kalau tersesat namanya bukan tersesat, kesasar gitu ya. Nah, terus waduh ini kesasar, ini kesesat, ini balik, ini mesti balik, ya kan. Nah, tapi kalau orang tersesat tuh enggak tahu, tersesat tiba-tiba loh kok binasa gitu loh. Ya kan? Nah, supaya kita tidak jatuh di dalam kesesatan, kita tidak jatuh di dalam sebuah serangan yang terus-menerus, ya, maka kita harus ada di dalam perlindungan, kita ada di dalam covering, dan tatanannya sudah Tuhan buat. Baik itu di dalam keluarga maupun juga di dalam masyarakat. Ya, kalau kita ada di dalam lembaga gereja yang bisa saling tunduk, yang saling mau menerima masukan, dan saling semakin bertumbuh, maka puji Tuhan kita pasti akan terus dibawa naik terus oleh Tuhan, karena Tuhan itu membawa kita naik dan tidak pernah turun. Ya. Oke. Rasanya waktunya tes. Minta dimaafkan. Oke, mungkin itu dulu yang saya mau sampaikan, ya. Tetapi ayo kita kembali harus masuk kepada tatanan. Ke bapak-bapak kembali melakukan 5 hal itu tadi. Jadilah imam bagi keluargamu, ya. Jadilah pengayom. Berikanlah arah. Kalau enggak tahu, ya makanya mesti sendiri duduk diam di bawah kaki Tuhan, menanyakan, ya dengan istri ya enggak apa-apa, tapi pasti Tuhan akan jawabnya kepada suami kok seringnya. Apa panggilan bagi keluarga? Dan jelas memberikan nafkah dan kemudian meninggalkan warisan. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua, dan kalau itu kita lakukan, kita ada di dalam tudung keselamatan, kita ada dalam tudung perlindungan yang akan melepaskan kita dan keluarga kita, gereja dengan seluruh jemaatnya dari penyesatan. Baik, itu dari saya lebih dulu. Langsung Bu Anis mau tanya jawab, tapi sebelumnya ayo saya mau ajak kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat mengucap syukur karena Tuhan, Engkau yang sudah memindahkan kami dari kerajaan kegelapan, masuk ke dalam kerajaan terang-Mu yang ajaib, masuk di dalam kerajaan-Mu Bapa, maka Engkaulah yang menjadi Raja bagi kami, bagi hidup kami, bagi seluruh keluarga kami, bagi gereja kami. Tuhan, Engkau yang menjadi Raja, dan kami mau untuk terus hidup di dalam tatanan-Mu, hidup di dalam susunan-Mu. Ajari kami ya Roh Kudus, dan kami mau terus membaca firman-Mu, membaca, belajar untuk tahu apa yang menjadi tatanan-Mu, sehingga itulah yang kami ikuti, itulah yang kami hidupi.
Ampuni kami Bapa kalau kami keluar dari tatanan-Mu. Ampuni kami kalau kami tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Istri-istri akan berfungsi untuk memberi warna, untuk memberi konten, memberi isinya. Tuhan, karena masing-masing kami mempunyai fungsi masing-masing yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Biar itu terjadi dalam keluarga kami, sehingga anak-anak kami pun juga ada di dalam keamanan. Anak-anak kami ada di dalam terus di dalam proses promosi yang Tuhan berikan, mereka sekolah dengan baik, terus perform di dalam sekolah, di dalam bekerja, di dalam mendapatkan soulmate jodoh mereka juga, dan dalam kehidupan masa depan mereka. Tuhan, kamilah umat-Mu, dan biarlah kami semua merefleksikan Allah Bapa. Kami semua boleh mencerminkan kemuliaan Allah, kebaikan dan kuasa Allah, kuasa Tuhan. Lebih-lebih lagi pada saat akhir zaman ini, lebih-lebih lagi di keadaan dunia yang semakin gelap ini. Tuhan, biarlah terang kami semakin bercahaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau ditinggikan sehingga Engkau yang menarik banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Bawa kami, ingatkan dan bawa kami terus untuk kami hidup sesuai dengan tatanan. Dan kami terus ada di dalam cover Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Anis. Terima kasih untuk Ibu Bonika buat sharing firman Tuhannya malam hari ini. Nah, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Suara saya kekencengan ya? Oh enggak. Ibu boleh berkenan duduk di depan didampingi Bapak Ibu Gembala. Boleh naik ke atas. Nah, Bapak Ibu tadi sembari firman disampaikan, saya menerima beberapa titipan pertanyaan. Ini ada kurang lebih 5 pertanyaan ya Bu ya. Nanti kita akan coba bahas. Nanti jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan dan waktunya memungkinkan, boleh angkat tangan. Nanti ada teman-teman dari Creative Ministry yang akan datang gitu ya, membantu Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke? Mari, Belija juga mau naik juga. Calon pembicara masa depan. Oke, di bawah aja Ibu. Oh, di bawah aja. Oke deh. Jadi berdoa aja ya seperti tadi siang. Baik, pertanyaan pertama ya. Tadi ada yang titip pertanyaan. Terkait dengan tatanan yang Tuhan buat dalam organisasi keluarga, manakah yang prefer Ibu lebih harus ditaati? Taat mertua atau taat suami? Sejauh mana? Ini kayaknya pertanyaan juta umat ini ya. Harus lebih taat kepada mertua atau taat suami? Sejauh mana orang tua boleh mengintervensi rumah tangga anak-anaknya? It's a good question ya. Ya jelas jawabannya kalau dari firman Tuhan ya taat sama suami kan. Tunduk sama suami. Suami-suami boleh tepuk tangan dulu. Nah. Makanya firman Tuhan mengatakan itu diulang, Yesus ngomong, Paulus juga ngomong, nggak cuma Musa nulis di Kejadian 2 ya kan. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka keduanya satu daging. Ya kan, jadi laki-laki yang bisa meninggalkan ayah ibunya itu merupakan laki-laki yang dewasa, yang sudah mandiri, ya kan, sehingga mereka membangun sebuah kehidupan dunia mereka sendiri yang panggilannya bisa jadi mungkin berbeda dengan panggilan orang tuanya gitu loh. Lah orang tua saya sekarang sudah jadi mertua, jadi aku ngerti ya kan. Tetap kita melepaskan, ndak cawe-cawe. Saya kalau ngatur anak, didik anak, nyusui anak kayak begini, menantuku beda ya sudah, ya kan. Kalau ditanya kita memberikan masukan, tapi kalau ndak ditanya ya kalau memang memberikan saran boleh memberikan saran, tapi jangan nuntut saran kita diikuti. Tidak boleh sejauh itu. Izinkan Allah mendidik
anak dan menantu kita, karena justru dalam pernikahanlah Tuhan membuat mereka untuk menjadi lebih seperti Kristus. Dalam pernikahanlah mereka akan berjalan bersama dengan Tuhan dan membentuk sebuah komunitas, entitas sendiri dia dengan anak-anaknya. Kita cuma akan jadi penonton betapa indahnya Tuhan bekerja. Kalau kita cawe-cawe, apa yang dirancangkan Tuhan bisa kita batalkan. Saya terang-terangan ngomong begitu. Saya mertua dan saya punya hubungan yang bagus, yang indah sekali dengan kedua menantu saya. Iya. Jadi mereka ada apa-apa malah ngomongnya sama saya, ya kan? Beberapa waktu yang lalu ini saya cerita aja deh, ya kan? Menantu saya yang kedua dari istri dari anak saya itu kan PCOS. Tadi saya sudah cerita sama Bu Nike. PCOS itu yang ketolongnya kecil-kecil, nggak bisa punya, nggak sulit punya anak lah ya, bukan nggak bisa punya anak. Sudah sama dokter disarankan untuk IVF, untuk bayi tabung, apalagi dia katanya ada polipnya. Dia nangisnya ke saya, nih Mami kok dokter ngomong begini. Saya ajak ke dokter teman saya, dokter Sunaryadi, dan kemudian saya ngomong sudahlah. Saya cuma ngomong, kalau Mami bilang sih kamu akan hamil normal, saya cuma gitu, ya kan. Ayo belajar, ambil firman Tuhan, ya kan. Iya, dia nangkep, kan hubungan, kalau hubungan manis ya manis itu, nangkep. Tapi memang dia juga melakukan diet, ya. Jadi itu tahun lalu kan, terus 2 bulan kemudian betul. Padahal katanya ada polip, terus ada sedikit endometriosis dan segala macam. Dia hamil normal. Tanpa macam-macam. Makanya saya kalau Desember kan saya ulang tahun. Saya dikado sama dia hasil tes bahwa dia hamil dan hamil normal. Ya. Kalau kita dan itu tempat kita menjaga hubungan dan tempat tadi sesuai tatanan, maka kita mengizinkan atau kita membuat ruang untuk Tuhan berkarya dan melakukan mukjizat. Tapi kalau kita di luar tatanan, kita memblokir pekerjaan Tuhan. Saya harap jelas ya. Jadi jangan cawe-cawe lah kalau jadi mertua, ya kan? Jadi papa mama juga gitu. Kalau anaknya sudah menikah ya sudah, gitu. Karena memang kita mesti lepas. Makanya kita mesti suami istri cling tapi live. Ya toh, meninggalkan orang tua. Jadi orang tua yang ngelepas memberkati. Anak saya tegas, saya kan sudah janda. Orang-orang teman-teman ada yang bilang, enggak, salah satu mesti harus hidup sama tinggal di rumahmu. Anak saya dua-dua bilang, dan saya sangat menghargai. Enggak Mami, kami setelah menikah ya kami punya rumah sendiri. Nah sungguh anak-anak saya dua-dua ya masing-masing punya rumah mereka sendiri. Saya tinggal sendiri. Sama Tuhan Yesus tentunya, sama pembantu, sama Yuki anjing saya. Tidak apa-apa, tapi seringkali mereka datang ke tempat saya juga seringkali datang ke rumah mereka. Ya, saya kira menjawab, mungkin Pak Gembala mau nambah. Berarti kenapa Pak? Tolong diulangin Pak, enggak dengar. Kenapa? Berarti calon papa mama mertua kalau belum siap anak-anaknya untuk mandiri, belum siap untuk melepaskan mereka bisa mengatur rumah tangganya sendiri, berarti kita para calon papa mama mertua jangan menikahkan anak kita, gitu ya. Begitu. Nanti anak-anak kita bingung kepalanya ada berapa, begitu ya. Ya, memang sulit melepaskan tradisi ngatur anak ya. Ya, kadang orang tua itu masih ingin anaknya semua baik-baik saja diatur. Kadang makan, minum, sudah minum kadang diatur ya, harus bagaimana. Tapi kita ingat bahwa mereka kalau anak-anak kita mau menikah, mereka akan menjadi satu. Kepala dan tubuh mereka akan menjadi satu. Jadi mohon menghormati anak kita yang akan menjadi terutama yang anak laki akan jadi kepala rumah tangga yang baru ya.
mesti tega sekalipun mereka melakukan kesalahan gitu loh. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua tuh ndak rela jagani sedemikian rupa supaya anak kita, termasuk anak yang masih di bawah asuhan kita ya toh. Tapi mereka sebenarnya juga belajar dari kesalahan gitu. Jadi ya gak tega tapi ya mesti ditega-tegakan gitu. Karena kita harus lebih percaya kepada Tuhan. Kalau kita sayang sama anak kita, sayang mana? Sayang kita atau sayang Tuhan ke anak kita? Tuhan yang lebih sayang ke anak kita kan? Dan saya selalu masukkan pikiran itu ke pikiran saya. Ya toh. Jadi tantangan kerjaan, ya saya cuma mendoakan tapi tidak cawe-cawe. Keputusan tetap mereka, ya kan? Tetap mereka ya. Kalau tanya saya ngasih masukan tapi enggak, kamu mesti gini loh, kamu harusnya kan gini-gini, itu enggak pernah saya ngomong kayak begitu. Ya, jadi ya dikasih masukan, ada alternatif begini, tapi saya sembahyang terus sama Tuhan, saya ngomong Tuhan, kamu yang mimpin, kamu yang ngasih hikmat, kamu yang buka pintu, ya kan, kayak begitu. Jadi kita justru membuat dengan seperti itu, saya kira ya kita justru lebih membuat si anak kita makin mandiri dan mereka sendiri kan kita ini orang tua, tadi aku bilang legacy itu, kita meninggalkan legacy untuk supaya anak-anak kita ini hidup sendiri sama Tuhan. Mereka harus belajar itu kok. Jadi bukan imannya orang tua. Gak bisa kita supaya anak itu jangan makan dari imannya kita. Mereka harus hidup dari iman mereka sendiri. Seumpama mama saya terlalu memaksakan pendapatnya untuk saya lakukan, sedangkan saya sama istri punya pendapat sendiri, itu sama dengan orang tua saya mengadu domba saya sama istri. Ya, betul. Sama dengan orang tua saya mengadu domba saya dan anak-anak, saya dan cucunya mereka, begitu ya. Kadang-kadang ini yang sering terjadi, pendapat papa mama A, pendapat mak engkong B. Nah ini yang membuat cucu-cucu ini bingung ya. Kadang bisa pro mak engkong, bisa pro papa mama. Nah ini sama dengan membuat peperangan baru dalam rumah tangga ya. Tuhan memberkati. Ya. Jadi tegang loh. Iya jadi tegang. Saya juga tegang. Saya harus cari mertua yang kayaknya kayak Bu Monica ini. Saya kayaknya harus cari mertua kayak ibu yang sayang sama menantunya gitu loh Bu. Kamu tanya sama mantu-mantuku aja tuh, paling fair itu. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam hal kerohanian, bagaimana jika ternyata istri secara rohani lebih dewasa? Apakah diperbolehkan istri menjadi pembimbing suami? Dalam arti memfasilitasi iya, tetapi membimbing saya enggak berani jawab sih. Tapi waktu itu ya saya dianggap lebih, pada waktu pertama kali saya dianggap lebih rohani daripada Steve. Ya, walaupun Steve suami saya itu sudah Kristen sejak lahir, saya kan enggak. Tetapi apa yang saya lakukan setiap hari kan kita berdoa toh. Awalnya ya gitu. Kalau makan di restoran itu ya, ngajak makan waktu pacaran ya. Terus aku cuma bilang ayo doa yuk gitu. Doa dia yang doa, oh, kamu enggak lah kamu gitu ya kan. Terus kan nuruti toh masih pacaran, jadi dia doa ya kan. Terus nanti pada waktu sudah menikah, saya minta ditumpangi tangan setiap hari. Aku minta diberkati. Waktu itu saya begitu, ya kan. Jadi kalau mau pergi apa segala macam kan kita biasalah mesti pamit, cium apa, tapi saya minta diberkati. Nah itu yang terus kemudian kita doa. Saya minta bareng gitu ya, terus doa bareng, terus baca firman gitu ya. Nah ya akhirnya memang dia sendiri bertumbuh jauh lebih cepat dari saya. Setelah beberapa saat, tapi saya enggak bimbing secara rohani.
Ya, itu kalau pengalaman saya begitu. Ya mungkin bimbing rohani dalam arti pembacaan firman, saat baca firman, terus kan, oh kok aku dapat ini secara halus ya, misalnya dari pembacaan firman satu perikop, istrinya bilang, oh aku kok dapat ini ya insight-nya gitu. Itu kan ndak gurui lah. Pokoknya jangan gurui, wes. Suami itu ndak bisa digurui istri, wes itu ndak ada tatanan seperti itu. Kalau sharing mungkin masih boleh ya Bu. Nah, Sharing Iya, sharing. Iya. Kayaknya sisi sebelah kanan tadi ada banyak pertanyaan yang mau disampaikan kayaknya. Ada yang mau maju ke depan? Bapak Ibu, ini soal mertua juga boleh diperpanjang juga boleh. Atau pertanyaan? Ada yang mau bertanya langsung di depan? Atau datengin ke belakang, nggak mau nikah boleh? Mungkin dari Bapak Gembala ada tanggapan tadi Pak? Seorang istri yang lebih rohani apakah boleh membimbing suaminya? Ya, beberapa kasus kan bisa terjadi seperti itu, yang dikatakan bahwa istri lebih pintar, lebih rohani. Tapi para istri harus mengizinkan seperti yang dikatakan Insinyur Monica, mengizinkan suami mengambil keputusan. Istri terus memberi masukan, pendapat, nasihat, tapi izinkan suami yang mengambil keputusan terakhir. Setuju banget itu. Jadi kita tahu bahwa kesuksesan pria, suami itu karena istri, karena wanita. Jadi kita ingin, bukankah para wanita, para istri ingin suaminya juga sukses, berhasil. Ya, bagaimanapun suami kepala dalam rumah tangga. Oke. Di Amsal 31 tuh kan di list ya, istrinya kan hebat, ketok istri hebat. Tapi apa yang terjadi? Suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang, ya toh. Istrinya hebat, tapi yang dapat kredit suami itu memang kayak begitu, ya kan? Lah istrinya sendiri bangga, coba suaminya kita yang dikenal kan istrinya yang bangga. Siapa dulu istrinya gitu ya Bu ya? Termasuk suami kalau istrinya cantik gini kan ya dia juga, ya kan? Suaminya yang bangga juga, saling bangga lah. Makanya kalau di kidung itu kan mempelai pria memuji mempelai wanita memuji mempelai pria. Kalau ada di dalam tatanan itu yang terjadi. Kita bisa bersuka cita, kita bisa berbangga atas pasangan kita, ndak malah wah bojoku mencekno, itu ndak ada kayak gitu. Iya. Ya, salah satu contoh saya bisa lebih percaya diri di mimbar, lebih bisa maksimal di luar rumah itu karena istri saya yang menghormati saya, ngajeni saya sebagai seorang suami. Ya. Betul memang makanan suami saya kira setuju ya adalah dihormati ya kan. Terus bukan dipuji-puji, "Wah, kamu ganteng ya," apa gak seneng gitu ya. Bukan makanannya tapi ngomong, "Waduh, thank you ya Pak ya, kamu hebat," atau kerjaannya, kalau kerjaannya yang dipuji lebih seneng daripada dipuji gantengnya itu ya. Karena memang itu makanannya laki-laki kan. Untuk hormat, karena Tuhan memang menciptakan laki-laki, taklukkanlah bumi. Jadi memang laki-laki itu penakluk gitu loh, bukan wanita penakluk gitu ya. Nah, wanita menghormati. Nanti dibales wanitanya kita tunduk, kita menghormati, suaminya pasti mengasihi. Tapi jangan nuntut kasih dulu baru aku tunduk loh ya. Suami juga jangan nuntut tunduk dulu baru aku nanti ngasih kamu, enggak. Tapi masing-masing melakukan bagiannya lebih dulu. Oke, satu pertanyaan terakhir. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya boleh angkat tangan ya. Perihal financial management Bu, manakah yang lebih betul secara firman Tuhan? Apakah gaji suami full diserahkan ke istri untuk diatur, atau suami juga punya hak untuk mengatur sebagian dari operasional keluarga? Kesepakatan bersama. Tetap dalam segala sesuatu itu kesepakatan bersama. Kalau siapa yang lebih pinter mengelola ya kan, ya itu kesepakatan bersama. Tidak ada spesial. Firman Tuhan juga tidak mengatakan tentang hal itu secara spesifik, tapi kesepakatan itu yang firman Tuhan nyatakan. Jadi kesepakatan bersama.
Oke, Pak Gembala mungkin? Oke. Jadi kesepakatan ya Bu ya. Kalau istrinya minta full semua ditransfer ke istrinya boleh berarti kan. Asal suaminya Kalau suaminya tidak sepakat, Kalau suaminya istrinya sepakat. minta full ditransfer ke dia, tapi suaminya tidak sepakat, berdoa dan kemudian cari kesepakatan apa, dan kemudian kan terus dievaluasi juga. Ternyata ditangani istri bisa lebih atau ditangani suami, kesepakatan lah. Kesepakatan ya Bu ya. Berarti tidak harus full dikasih ke istri ya. Iya, Oke, siap. betul. Kayaknya perlu ada evaluasi di rumah tangga masing-masing. Mungkin perlu contoh ya jemaat. Kalau saya sama istri, ya selain kesepakatan, uang saya serahkan istri yang pegang. Ya, jadi yang di dompet saya itu istri yang ngisi. Ya, jadi secukupnya kebutuhan sehari-hari. Jadi gini, karena lebih baik kalau uang banyak istri yang pegang, karena kalau istri yang pegang sudah masuk sulit keluar, nah, lebih aman. Nah, kalau suami lebih boros, suami bahaya kalau kaya, gitu. Jadi lebih baik kalau uang banyak diserahkan ke istri, kecuali ada istri-istri tertentu yang boros, Iya. semua dibeli ya, jangan dipegangkan istri. Iya, betul. Betul. Kecuali kalau istri boros semua dibeli ya, numpuk semua di rumah, jangan. Makanya kan berarti juga harus tahu mana yang pintar ngelola kan. Iya. Kadang ada yang istri yang lebih pintar ngelola, kadang ada istri yang nggak bisa ngelola. Makanya mesti kesepakatan dan evaluasi tadi. Benar. Dan saya sarankan seperti yang saya lakukan, ada di rumah ada buku kas pemasukan pengeluaran. Istri dapat pemasukan tulis, istri mau beli apa tulis, saya dapat berkat tulis, saya beli apa tulis. Nah, itu mencegah keributan, tahu sejarah. Siapa tahu nanti sewaktu-waktu, loh uang 10 juta kok tinggal 2 juta, mana ini? Nah, kalau tertulis enak, nggak pusing mikir-mikir, suruh mikirin pengeluaran minggu lalu, 3 bulan lalu, wah pusing nanti. Nah kalau ada buku enak, oh ternyata ini mertua sakit dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Menghilangkan kecurigaan, ya, keterbukaan, jujur dalam hal keuangan. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, teman-teman? Oh, Ibu Gembala sendiri. Tadi saya sempat mendengar tentang metaverse. Secara jujur saya kurang paham tentang hal itu. Mungkin bisa lebih dijelaskan. Metaverse, meta itu kan yang bukan fisik ya. Jadi universe yang meta itu kan jadi sudah dibuat kan itu buat AI. Jadi kayak gereja metaverse ya toh. Jadi zaman waktu apalagi zaman bukan cuma gereja aja. Ada tuh di Jakarta Galilea itu dia bikin gereja metaverse, jadi orangnya tetap di rumah tapi kemudian sepertinya dia kroso kayak dia ke gereja ya lewat TV, terus lewat metaverse itu ada sensor-sensornya yang pakai tangan, pokoknya ada sensor-sensor juga ya. Nah terus kemudian kayak masuk ke gereja nyetel itu kayak kita masuk betul-betul nanti kayak gini juga. Terus dengar khotbah ditepuk salaman ya krosolek salaman juga kayak gitu. Nah terus kemudian ada properti yang memang di universe yang semu. Meta tuh tak bilang semu lah, tapi ya enggak betul-betul semu. Tapi universe alam semesta yang semu. Jadi kayak misalnya Nike itu sudah punya properti di metaverse banyak dan itu diperjualbelikan. Nike ada, Amazon, pokoknya banyak lah. Termasuk orang-orang Indonesia tuh sudah ada. Waktu itu juga ditawari, kamu beli enggak itu gudang ngone metaverse kayak gitu. Jadi yo kayak jual beli barang juga. Waktu itu juga kayak Gucci itu mau beli tas Gucci, kalau Gucci masih oke. Waktu beli lewat metaverse beli Gucci gitu ya, tas Gucci, terus memang dikirim Gucci bener. Tapi ada juga yang cuma meta. Jadi makanya kita punya avatar. Kamu tahu avatar enggak? Jadi apa ya? Kayak gantine kita.
Jadi di alam meta, di dalam meta universe itu kita ya ada Monica gitu ya, toh pakai avatarku apa gitu ya, terus aku dandan apa make upan apa mejeng gini-gini ya bisa juga gitu loh. Terus berdagang ya berdagang, dan itu sudah diperdagangkan, sekarang masih ada, sekarang masih diperdagangkan, sudah naik, harganya juga sudah naik gitu. Dan kita juga bisa punya cashnya pakai Bitcoin, belinya pakai Bitcoin. Itu jadi sebuah, aduh aku waktu itu sudah mikir juga, wow, kan nanti kita bergereja ya kan, yang aku takutkan ya kayak gitu tuh loh. Nek cucuku mungkin masih bisa ketulungan, tapi kalau enggak terus kita ngasih, kita enggak menetapkan standar, satu kali kita anak-anak cucu-cucu kita atau cicit kita sudah terbiasa dengan yang semu. Pada waktu nanti Tuhan Yesus yang sejati datang, mereka akan nolak karena kebiasaan yang semu. Kayak orang-orang Farisi kan, mereka nunggu Mesias datang betul-betul ditolak. Ya kan, nah metaverse juga kayak begitu karena gereja nanti bisa orang gereja-gereja sing ini aku ngomong apa sekalian aja ya Pak ya, gereja kan bisa tuh nanti bikin kayak sing semu debu emas mau nyari terus ngalami di gereja metaverse ngalami debu emas ngalami apa mujizat ini mujizat itu tapi di meta dan itu bisa dibuat sangat bisa dibuat gitu loh. Jadi otak kita tuh sudah terbiasa dengan menerima yang semu dan yang semu itu seolah-olah seperti nyata. Gitu loh. Itu yang ditakutkan. Makanya aku waktu itu juga ngomong-ngomong sama pendeta-pendeta, ayo kita mesti harus buat rambu-rambu. Ya kan? Buat rambu-rambu. Karena kalau enggak, aduh generasi ke depan kita nih loh. Cucu-cucu kita, cicit-cicit kita ini, wow. Mereka bisa sangat-sangat tertipu. Ya. Dan itu sekarang rada berhenti memang. Tapi tetap di dunia ini tetap terjadi. Bitcoin sampai sekarang kan tetap ada toh. Ya kan? Terus perdagangan enggak usah jauh-jauh lah. Emas ya toh, dagang emas, forex jelas forex ya toh. Dagang emas, apakah yang betul-betul diperjualkan itu emas? Enggak kan gitu loh. Tapi kita enggak saham perdagangan emas itu ada gitu loh. Ya kita memang ngambil dari selisih ya kan. Dan itu terjadi sudah. Jadi nanti ngomong lebih jauh lagi lah tentang metaverse ya. Atau salah satu contohnya itu saya pernah ke tempat bermain anak-anak di salah satu mall itu anak pakai kayak kacamata begitu. Ya. Sepertinya dia ada di alam di film itu, sepertinya dia ada di situ. Jadi dia bisa teriak, bisa merasakan, seperti merasakan betul-betul. Ada di dalam film itu. Gitu. Betul. Termasuk nantinya kalau ngomong seks ya, itu juga. Jadi bisa memuaskan diri karena virtual sex itu ya, itu juga bisa ada. Soalnya ada sensornya segala macam. Terus kayak bersetubuh dengan avatar yang ada di situ gitu. Itu sudah ada itu. Berimajinasi. Bukan berimajinasi lagi karena otaknya enggak nganggap imajinasi karena dia betul-betul merasakan dan kan ada sensornya itu enggak terlalu mahal loh. Pakai sarung tangannya, pakai itu. Jadi benar-benar ngalami orgasme benar gitu. Nah, dan ada pokoknya macam-macam dah. Metaverse. Pernah dengar kan? Pernah tahu, pernah lihat ya reklamanya dari Naviri yang di Jakarta itu kan mereka juga mengadakan gereja Meta. Ini salah satu Meta Church. Contoh. Ya, ini salah satu contohnya. Ini pemainnya, tapi pada waktu aku nggak bawa laptopku ya. Yang gereja yang di Jakarta itu betul-betul. Jadi waktu itu kan COVID, jadi kayak nggak boleh ke gereja toh. Tapi
pakai Meta Church itu rasanya kayak masuk ke gereja betul. Enggak cuma denger streaming aja, tetapi betul-betul kayak ngerasain salaman, persekutuan, apa segala macam gitu. Kalau gitu tok nggak apa-apa, bagus ya. Tapi di Meta Church kan bisa ngadakan macam-macam. Mujizat lah, apa kan bisa di setel semua. Padahal itu enggak real. Yang saya takutkan, karena banyak jemaat yang senang sensasi toh. Wah nanti saat kebaktian tiba-tiba keluar debu emas, memang debu emas sengguan gitu, keluar debu emas, terus keluar lagi minyak urapan, keluar itu permata apa segala macam itu, ya kan? Dan itu bisa dibuat. Otak sudah terbiasa seperti itu, jadi tidak bisa membedakan. Kita mesti ngerti cara kerja otak kita. Ya kan. Nah, kita yang banyak kali dengar kalau itu hoax terus diberitakan kita menganggap itu menjadi satu kebenaran kan, kebohongan yang diberitakan terus itu kita terima menjadi sebuah kebenaran. Ya kayak begitu. Bisa begitu, bisa hidup di dunianya sendiri, tapi bisa kita berinteraksi dengan orang-orang lain sama-sama di meta itu juga. Karena yang di Meta Church itu berarti siapa yang mengunjungi ya saling ketemu. Sama dengan game online itu loh. Kan game online juga bisa toh berinteraksi dengan gamer-gamernya. Ini beberapa contoh mungkin yang kita bisa baca sama-sama. Di Jakarta sudah ada ya Bu Monica ya? Kenapa? Gereja Metaverse di Jakarta sudah ada ya? Nafiri. Oke, baik. Mungkin untuk sesi teknologi, kemajuan teknologi, ini kita bisa bahas lagi ya. Jadi, oh iya, Bu Monica datang ke sini lagi ya, kita undang siap-siap ya. Siap. Iya. AI, lihat nggak itu robot yang main pingpong itu? Pernah lihat nggak? Nanti tak kirimi ya. Klipnya. Main pingpong. Bayangin robot bisa main pingpong itu berarti dia AI majunya kayak apa? Karena dia bisa mengantisipasi kok. Robot itu kan sebetulnya kan bekerja by program kan. Apa yang diprogramkan, ya kan? Gerak yang monoton, ukuran yang ini. Jadi kan nggak bisa variasi kan, dinamikanya kan nggak banyak kan. Tapi main pingpong, aduh. Oke, baik. Karena waktu Bapak Ibu, Bu Monica juga, Bapak Gembala, terima kasih sekali lagi untuk sharing sesinya sore hari ini. Boleh berikan aplaus untuk Ibu Monica. Kita ketemu lagi ya Bu di sesi selanjutnya. Ibu Gembala boleh berdoa untuk firman Tuhan. Setelah ini kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh disiapkan lebih dulu. Mari Ibu Gembala bisa berdoa untuk kita. Terima kasih untuk sharing kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh semakin hidup sesuai apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Kami hamba-Mu, Engkau Bapa kami, Engkau Guru kami, bahkan Engkau Juru Selamat kami. Tuhan tidak ingin satupun dari kami yang binasa bersama dengan dunia ini. Tapi Tuhan ingin kami semua mengalami perubahan hidup seperti yang Tuhan inginkan. Dan sempurna sama seperti Engkau sempurna adanya. Terima kasih buat Ibu Monica yang sudah memberikan berkat kebenaran firman-Mu pada petang hari ini. Tuhan pakai lebih lagi dalam segala hal yang dikerjakan. Tuhan campur tangan dan beliau boleh semakin menjadi berkat dimanapun berada. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.